Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya masih diberi kesehatan untuk mengikuti proses pembelajaran daring kali ini. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan materi kita, pelajaran prakarya, materi tentang kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran kita yang pertama diharapkan siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras. Yang berikutnya, siswa mampu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan kerajinan bahan keras. Terakhir, diharapkan siswa mampu merancang, membuat, dan menguji, mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras. Baiklah, saya akan menerangkan materi kita kali ini setelah tujuan pembelajaran. Semoga dengan tujuan pembelajaran ini anak-anak semua dapat mengerti, dapat Nah, ini yang pertama saya akan tunjukkan beberapa jenis kerajinan bahan keras. Ada berupa tas, ada dari bahan kaca, dari kayu, dari rotan, dan lain sebagainya. Baik, sifat kerajinan yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan tertentu, maka kerajinan dibuat secara sengaja mengguna melengkapi atau menghias sebuah ruangan. Walaupun demikian, saat pembuatannya tidak terlepas dari norma yang berlaku sebagai kearifan lokal. Hal ini kita dapatkan hampir di seluruh wilayah Nusantara dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam. Begitu pula dengan aneka bahan yang disesuaikan dengan sumber daya alam, buatan, dan yang ada di sekitar wilayah. Karena tiap daerah di Nusantara sumber daya alamnya pasti berbeda-beda tergantung daerah masing-masing. Prinsip kerajinan bahan keras, pembuatan peralatan dan bahan terutama bahan keras alam dan buatan merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Adapun prinsipnya antara lain meliputi keunikan bahan dari kerajinan tersebut, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, dan aspek rancangan dalam produk kerajinan. Untuk keunikan bahan kerajinan, bahan kayu memiliki keunikan tekstur, urat serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi, pakai maupun fungsi hias. Dari bahan kayu bisa dijadikan meja, kursi untuk dipergunakan sehari-hari. Dua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyak bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pemikiran yang menghasilkan cipta dan karsa. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses karya dapat kita pilah sebagai berikut. Ada produk berdasarkan nilai fungsional. Apa itu nilai fungsional? Nilai fungsional itu nilai yang ada manfaatnya dari benda itu yang kita dapat. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Apa itu nilai informatif? Dari produk itu kita mendapatkan informasi tertentu tentang kenapa produk itu. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Simbolik ini identik dengan simbol dari bisa jadi memberikan simbol suatu daerah, suatu tempat, atau suatu karya yang dihasilkan dari daerah tersebut. Yang keempat, produk dengan nilai prestis, wibawa, atau
harga, prestisnya harga. Semakin bagus hasil produknya, maka semakin bagus harganya. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Faktor teknis. Faktor teknis ini yang pertama harus punya metode produksi yang handal. Yang berikutnya penerapan daya mesin atau manual, tergantung apa menggunakan mesin atau manual. Manual berarti dengan tenaga manusia. Yang berikutnya tingkat kemahiran sumber daya manusianya, berarti kemampuan orang dalam membuat karya tersebut. Faktor ini sangat mempengaruhi dari hasil nanti kerajinan. Selanjutnya faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini identik dengan harga uang. Nah, ini berkaitan dengan pemasaran dan yang tahan persaingan, gaya distribusi atau pemasarannya, terus mempunyai hak cipta atau hak patennya, terus dia punya nilai jual karena punya beberapa suku cadang. Yang terakhir, selera masyarakat terhadap produk tersebut. 3. Faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini menentukan kenyamanan dari hasil karya yang dibuat, keamanan dari hasil karya kerajinan yang dihasilkan, kesesuaian dari hasil karya itu dengan pemakaian yang kita pakai, sesuai dengan kita pakai, dan kepraktisan dari hasil kerajinan tersebut. Faktor sains dan teknologi. Dari faktor ini menentukan hasil karya tersebut punya inovasi dan modifikasi, serta juga karya tersebut mengikuti perkembangan dan teknologi. Istilahnya hasil karya tersebut selalu up to date. Berikutnya faktor estetika atau faktor seni. Dari faktor seni ini, suatu benda itu punya keindahan, bisa membuat daya pikat seseorang untuk membelinya, dan juga ada keserasian dari hasil karya tersebut. Dalam proses penggarapannya, dia rinci dan detail. Juga dalam perupaan atau warnanya jadi semakin menarik. Terakhir, dia punya kesan yang ditampilkan sehingga orang tertarik melihat. Berikut ada faktor kondisi lingkungan. Nah, hasil yang didapat atau yang dibuat itu biasanya harus sesuai dengan nilai budaya setempat, kondisi dan lingkungan wilayahnya. Lanjut kita ke materi berikutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada 2 karakteristiknya, ada bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan yang ada di Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya ada kayu, bambu, rotan. Ini dia, ada kayu, ada bambu, ada rotan yang biasa dipergunakan untuk kerajinan bahan keras. Bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya ada kaleng kaca. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida, sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah. Contohnya ada kaleng dan ada kaca. Bahan keras yang pertama
Bahan keras alam adalah bahan keras yang berasal dari sumber daya alam, hutan bumi yang bersifat keras, contohnya ada bambu, kayu, dan rotan. Nah, yang sudah saya contohkan tadi. Yang sedangkan buatan sesuatu yang diolah manusia, bahannya bersifat keras. Saya rasa sudah cukup sampai di sana. Semoga materi saya dapat dipahami dan mudah dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya saya akan memberikan tugas berupa link dari Google Form. Nanti silakan diisi, ada beberapa pertanyaan berbentuk objektif. Setelah diisi langsung dikirim dan tidak perlu ditulis di buku lagi karena sudah pengerjaannya secara online. Seperti kalian mengisi absen online, jadi setelah kalian isi kirim berarti sudah dikirim tugasnya langsung link ke laptop saya. Baik, sekian dulu manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.